Hiduplah sepasang suami istri yang memasuki masa tuanya. Di usia mereka yang sudah tidak muda lagi, mereka sadar bahwa mereka harus saling menjaga satu sama lain. Anak-anak mereka sudah membangun rumah tangganya masing-masing, sehingga di rumah tinggallah suami istri itu berdua saja. Keseharian mereka berjalan seperti umumnya pasangan suami istri. Sang suami senang berkebun dan istrinya hobi memasak. Tidak ada yang janggal di kehidupan mereka sehari-hari. Sampai suatu hari, sang suami merasakan ada yang aneh dengan istrinya. Istrinya yang biasanya cerewet, akhir-akhir ini jarang ia dengar suaranya. Setiap dipanggil atau ditanyai dari jarak agak jauh juga tidak menjawab. Bahkan untuk satu pertanyaan saja ia harus mengulang berkali-kali sampai bisa mendapatkan jawaban dari istrinya. Sang suami berpikir, jangan-jangan istrinya mulai tuli. Ia ingin sekali mengajak istrinya berobat, tetapi ia juga tidak ingin menyinggung perasaan istrinya. Maka sang suami pergi diam-diam ke dokter THT untuk berkonsultasi. Sesampainya di ruangan dokter, sang suami menyampaikan, "Dok, sepertinya istri saya tuli." "Mengapa Bapak berkata begitu?" tanya dokter. "Setiap kali saya bertanya, dia tidak langsung menjawab. Ada kalanya saya bertanya sampai lebih dari 3 kali untuk pertanyaan yang sama dan baru mendapatkan jawaban darinya," terang sang suami. Dokter bertanya kembali, "Mengapa Bapak tidak ajak istri Bapak kemari untuk diperiksa?" "Istri saya tidak sadar kalau dia tuli. Saya juga tidak ingin menyinggung perasaannya, Dok. Biar saya saja yang mengobatinya diam-diam," jawab sang suami. Dokter kebingungan dan berpikir sejenak. Kemudian ia menyarankan sesuatu untuk dilakukan oleh sang suami. "Begini saja, Pak. Untuk mengetahui seberapa parah tingkat ketulian istri Bapak dan obat yang diperlukan, saya perlu bantuan Bapak. Coba Bapak panggil istri Bapak dari jarak 5 meter. Apakah ia menjawab? Jika tidak, Bapak maju dan panggil dari jarak 3 meter. Apakah ia menjawab? Jika belum juga, maka maju lagi dan panggil dari jarak 1 meter. Apakah ia menjawab? Nanti Bapak datang kembali dan laporkan kepada saya untuk saya berikan obatnya untuk istri Bapak." Sang suami menyetujui saran dokter dan bergegas pulang ke rumah untuk menguji pendengaran istrinya. Setiba di rumah, ia melihat istrinya sedang ada di dapur. Kira-kira dari jarak 5 meter, suami bertanya, "Masak apa, Ma?" Ia dengarkan tidak ada jawaban dari istrinya. Lalu ia mendekat ke jarak 3 meter. Ia bertanya lagi, "Masak apa, Ma?" Istrinya diam saja dan tetap sibuk memasak. Maka ia melakukan percobaan terakhir dari jarak 1 meter dan bertanya lagi, "Masak apa, Ma?" Tiba-tiba istrinya menjawab, "Sayur asem, Pak, sayur asem." Sudah dijawab berkali-kali, masih tanya lagi dan tanya lagi. Mendengar jawaban istrinya, sang suami membisu. Ia sadar kalau ternyata dialah yang tuli, bukan istrinya. Teman, kisah ini mengingatkan kita tentang
tentang karakter manusia. Ketika terjadi masalah, kita cenderung menyalahkan orang lain sebagai penyebabnya. Kita lupa bahwa saat terjadi masalah, bisa jadi kita pun ikut terlibat sebagai penyebab masalah itu. Daripada menganggap diri kita yang paling benar dan meletakkan kesalahan pada orang lain, akan lebih baik jika kita melakukan refleksi diri. Apa kontribusi saya pada masalah itu? Dan apa yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah atau memperbaiki situasi? Dengan kesediaan melakukan refleksi diri, kita tidak akan sibuk mencari siapa yang salah, melainkan kita akan lebih fokus mencari solusi agar masalah bisa terselesaikan dengan baik. Karena sejatinya tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Namun, hanya sebagian manusia yang berani mengakui kesalahannya.